Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Nur Hasana dari PGMI semester 5C akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul penerapan metode resitasi dalam menguatkan pemahaman siswa pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 SD As-Salam Surabaya tahun pelajaran 2020-2021 semester 2. Proposal ini terdiri dari 3 bagian, bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab pertama itu berisi tentang latar belakang. Latar belakang peneliti mengambil judul ini karena banyaknya siswa yang ketika mendapatkan PR atau pekerjaan rumah itu tidak mereka kerjakan sendiri atau maupun berkelompok berdiskusi dengan temannya, tapi malah dikerjakan oleh mungkin orang tuanya atau saudaranya, kakaknya, dan lain-lain. Jadi memang tugas tersebut terselesaikan, tapi bukan hasil kerjaan siswa sendiri. Untuk meminimalisir hal tersebut dapat digunakan metode resitasi atau metode pemberian tugas. Metode ini tidak hanya sekedar memberikan tugas saja, namun siswa harus bisa bertanggung jawab atas jawabannya. Jadi siswa itu tidak hanya bisa mengerjakan saja, tapi juga dituntut untuk paham. Metode resitasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam suatu pembelajaran. Terkhusus pada penelitian ini kami ambil pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang dikaji mulai dari tingkat dasar atau SD sampai tingkat menengah atas atau SMA. Nah, ilmu tersebut mempunyai banyak cabang. Ada astronomi, ada biologi, ada kimia, ada ilmu bumi, dan ada fisika. Kelima cabang tersebut mempunyai fokus pembahasan sendiri-sendiri, sehingga siswa dalam memahaminya dan menghafalkannya itu sedikit kesulitan. Apalagi mungkin ada guru yang mengharuskan untuk menghafalkan atau menjawab suatu pertanyaan itu sesuai dengan teks yang ada di LKS. Nah, dengan metode resitasi ini, siswa itu dituntut untuk paham dengan materi tersebut dan bisa menyampaikan materi tadi, mengulangi lagi dengan bahasa mereka sendiri. Jadi siswa itu tidak terlalu keberatan. Kebanyakan para siswa itu ketika disuruh untuk sesuai dengan teks yang ada di LKS itu kesulitan. Jadi mereka itu lebih mudah untuk menyampaikan dengan bahasa mereka sendiri. Jadi pada metode resitasi ini itu siswa dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Jadi mereka paham dan bisa mengungkapkannya kembali, bisa mempertanggungjawabkannya. Ketika siswa tersebut disuruh untuk mempresentasikan di depan kelas, siswa tersebut bisa, tapi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dan tidak melenceng dari materi. Yang B, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini itu yang pertama, apakah metode resitasi itu berpengaruh dalam menguatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam? Yang kedua, bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam setelah diterapkannya metode resitasi? Jadi rumusan masalahnya ini ada 2. Yang satu, apakah metode resitasi itu bisa mempengaruhi atau berpengaruh dalam terhadap pemahaman siswa, dan bagaimana perubahannya, bagaimana sikap siswa setelah diterapkannya metode resitasi. C, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, untuk mengetahui metode resitasi dalam meningkatkan pemahaman siswa SD As-Salam Surabaya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman siswa kelas 5 di SD As-Salam Surabaya pada pembelajaran IPA sebelum diterapkannya metode resitasi atau metode penugasan. Yang keempat, untuk mengetahui pemahaman siswa kelas 5 di SD As-Salam Surabaya pada pembelajaran IPA setelah dilaksanakan tindakan menggunakan metode resitasi. Yang D, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu 1, guru mampu mengembangkan kemampuannya untuk mengasah kemampuan dalam mengajar siswa dengan menggunakan metode resitasi. Manfaatnya yang pertama itu supaya guru bisa mengasah kemampuannya dalam menggunakan metode resitasi. Yang kedua, siswa mampu meningkatkan pemahamannya dalam suatu pelajaran dengan menggunakan metode resitasi. Diharapkan dengan metode resitasi ini siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Yang ketiga, sekolah dapat mengambil kebijakan dalam menggunakan suatu metode. Yang keempat, peneliti dapat mengetahui pengaruh metode resitasi pada pemahaman siswa. Bab 2, kajian teori.
A. Landasan teori. 1. Pengertian pemahaman. Pemahaman merupakan pengalaman mental seperti yang dinyatakan oleh Sierpinska. Pemahaman merupakan pengalaman mental yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Maka dalam pembelajaran, istilah pemahaman dipakai ketika siswa dapat menunjukkan atas membuat hubungan antar istilah, ungkapan matematika dan konsep dalam matematika. Karena pemahaman dikaitkan dengan proses pembelajaran, bahkan dinyatakan pula bahwa pemahaman tidak hanya kegiatan mental, tetapi juga merupakan kegiatan sosial. Yang kedua, pengertian metode resitasi. Metode resitasi atau disebut dengan metode penugasan, pemberian tugas, merupakan metode yang mengharuskan para siswa membuat suatu resume mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pengajar. Resume tersebut dituliskan di dalam kertas dengan menggunakan kata-kata sendiri dari para murid. Metode ini juga dikatakan sebagai tata cara atau jalan pengajaran menuju tujuan yang disesuaikan dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Jamaro dan Zain, metode penugasan adalah metode penyajian bahan, di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan laboratorium di perpustakaan dan pada lingkungan sekolah lainnya yang mendukung. Kelebihan dan kekurangan metode resitasi. Kelebihan metode resitasi yang pertama, lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual ataupun kelompok. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Yang ketiga, dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas siswa karena resumenya atau kerjaannya tersebut itu dia menggunakan bahasanya sendiri, jadi mereka itu bebas berkreasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian kekurangan metode resitasi. Yang pertama, siswa sulit dikontrol apakah ia mau mengerjakan tugas atau orang lain. Yang kedua, khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan baik. Yang ketiga, tidak mudah memberi tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa, karena dalam satu rombel atau satu kelas itu pasti mempunyai karakter sendiri, mempunyai cara belajar sendiri, dan mempunyai pola pikir sendiri. Jadi sulit untuk menyesuaikannya. Yang keempat, sering memberikan tugas yang monoton, tidak bervariasi, yang dapat menimbulkan rasa bosan siswa karena mungkin sering bahkan disuruh untuk meresum, jadi itu membuat siswa merasa bosan. Langkah-langkah metode resitasi. Yang pertama, fase pemberian tugas. Tugas yang akan diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan 1. Tujuan yang akan dicapai, 2. Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga siswa mengerti apa yang ditugaskan tersebut. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang keempat, ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. Yang kelima, menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, fase pelaksanaan tugas. Sebelum siswa membuat peta konsep, guru terlebih dahulu menjelaskan atau mencontohkan pembuatan peta konsep tersebut. Seperti guru menggambar di papan tulis dan atau membawa contohnya. Kemudian siswa dijelaskan cara membuat peta konsep itu seperti ini. Yang kedua, setelah menjelaskan cara pembuatan peta konsep, guru menugaskan siswa untuk membuat peta konsep. Setelah dicontohkan oleh guru, kemudian siswa disuruh untuk membuat. Yang ketiga, diberikan bimbingan dan pengawasan oleh guru-guru tetap mengawasi. Yang keempat, diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak boleh menyuruh orang lain. Yang kelima, setelah tugas selesai, sebagian siswa presentasikan tugasnya ke depan kelas. C. Fase mempertanggungjawabkan tugas. Hal-hal yang dikerjakan dalam fase ini adalah 1. Laporan siswa, baik lisan atau tulisan dari apa yang telah dikerjakannya. 2. Ada tanya jawab. Yang D. Fase mempertanggungjawabkan tugas. Inilah yang disebut dengan resitasi. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama, Sofiatus Sholihah Fadilatul Haq, upaya meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran IPA melalui penerapan metode resitasi atau metode penugasan, penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 5 MI Nurul Huda Cigentur, UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2018. Yang kedua, Harlinda Sofyan, peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 5 melalui metode resitasi di SD Al-Azhar Syifa Budi Jakarta Selatan. Universitas Esa Unggul Jurnal Pendidikan Dasar volume 6 edisi 1 Mei 2015. Pada penelitian pertama, yaitu Sofiatus Sholihah Fadilatul Haq, itu menyatakan bahwa pertama, pemahaman siswa pada pelajaran IPA di kelas 5 MI Nurul Huda dapat diketahui bahwa pemahaman siswa sebelum menggunakan metode resitasi ini nilai rata-ratanya lebih kecil dan masih banyak siswa yang belum tuntas. Yang kedua, realitas proses pembelajaran IPA dengan menggunakan metode resitasi di kelas 5 MI Nurul Huda itu terlaksana dengan baik. Yang ketiga, pemahaman siswa pada pembelajaran IPA setelah menerapkan metode resitasi atau penugasan mengalami peningkatan pada setiap siklus, mulai siklus 1 hingga siklus 2.
Pada penelitian kedua menyatakan bahwa perlunya pembelajaran dengan menggunakan metode resitasi dilanjutkan dan ditingkatkan pada siklus berikutnya karena masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian seperti adanya langkah-langkah yang belum lengkap dilakukan. Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa, dua tadi penelitian yang sama, akan tetapi mengingat subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan metode resitasi dalam menguatkan pemahaman siswa pada pelajaran ilmu pengetahuan alam Qasim SD As-Salam Surabaya. Yang C, kerangka berpikir. Kerangka berpikir, pengaruh metode resitasi disimbolkan dengan X terhadap pemahaman siswa disimbolkan dengan Y pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada materi hubungan alat pencernaan dengan makanan dan kesehatan. Hipotesis penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, tidak ada pengaruh metode resitasi terhadap pemahaman siswa dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua, terdapat pengaruh metode resitasi terhadap pemahaman siswa dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bab ketiga, metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah secara sistematis, terencana dan terstruktur terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol, angka, atau bilangan. Jadi penelitian kuantitatif ini dia itu hasilnya nanti itu berupa angka-angka, tabel, grafik, skor seperti itu. Alasan digunakannya pendekatan kuantitatif karena banyak memiliki keuntungan, yaitu subjek dan sampel sudah diketahui, instrumen pengumpulan data sudah dipersiapkan, fleksibel, menghemat waktu, dan lebih praktis. Selain itu, pendekatan kuantitatif dapat menguji hubungan yang signifikan dengan cara menggunakan metode statistika. D. Variabel penelitian. Identifikasi variabel. Menurut Sugiarto, penelitian variabel adalah karakter yang dapat diobservasi dari unit amanat yang merupakan suatu pengenal atau atribut dari sebuah objek. Maksud dari variabel tersebut adalah terjadinya variasi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya dalam kelompok tertentu. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pemahaman siswa, disimbolkan dengan X1, dan metode resitasi disimbolkan dengan X2. Yang kedua, variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat pemahaman siswa. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi. Populasi yang akan diambil di sini, yaitu yang akan digaji di sini, yaitu siswa kelas 5 SD As-Salam Surabaya. Adapun sampel yang akan diambil di sini yaitu 5 siswa anggota kelas 5 SD As-Salam. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Selamat, Kecamatan Aman, Kabupaten Jahat, Surabaya, lebih tepatnya di SD As-Salam Surabaya. Alasan pemilihan SD As-Salam sebagai bahan penelitian karena lokasinya itu terjangkau sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data. Adapun waktu penelitian itu dibagi menjadi 3 tahap dan dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai bulan Juli 2021. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan penelitian, yaitu pada bulan Februari 2021. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan penelitian, yaitu pada bulan Februari 2021. Itu berisikan tentang perencanaan tentang proposal, instrumen, dan observasi. Tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan penelitian pada bulan Maret sampai bulan April 2021. Tahap yang ketiga yaitu tahap penulisan laporan, yaitu mulai bulan Mei sampai bulan Juli 2021. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SD As-Salam Surabaya, guru mata pelajaran IPA kelas 5, dan kepala sekolah SD As-Salam Surabaya. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah atau urutan-urutan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pralapangan. Pada tahap ini itu yang dilakukan adalah mendaftarkan dan membuat surat perizinan observasi ke pihak STI Al-Anwar. Yang kedua, mendatangi kepala sekolah SD As-Salam Surabaya. Kedatangan itu bermaksud untuk memberikan atau meminta izin untuk melakukan observasi di sekolah tersebut. Kemudian menyusun proposal penelitian. Proposal ini disusun setelah studi awal ke lokasi penelitian, merumuskan masalah yang ada, kemudian menyusun topik penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini itu ada pengumpulan data. Pada tahap ini yang dilakukan peneliti antara lain: 1. Wawancara dengan siswa sebagai sumber utama. Yang kedua, wawancara dengan guru
mata pelajaran IPA kelas 5 sebagai sumber kedua. Ketiga, wawancara dengan kepala sekolah sebagai sumber ketiga. Yang keempat, melakukan observasi dan pengambilan data langsung di lapangan. Yang kelima, mengkaji teori yang relevan. Yang B, mengidentifikasi data yang telah terkumpul tadi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi itu akan diidentifikasi untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Yang ketiga, tahap akhir penelitian itu menyajikan data dan menganalisis data dengan tujuan yang hendak kita capai. Data dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui 3 tahap, yaitu observasi. Observasi tadi itu kita melihat bagaimana siswa sebelum metode resitasi diterapkan dan sesudahnya itu. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi data yang diperoleh melalui dokumentasi, yaitu rekapan nilai siswa, foto kegiatan pembelajaran, dan rekaman hasil wawancara. Lalu yang ketiga, wawancara atau tanya jawab. Tanya jawab ini dilakukan antara pewawancara dan narasumber, bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama, pengalaman siswa terhadap mata pelajaran IPA. Yang kedua, pengalaman guru selama mengadakan pembelajaran. Kemudian sumber data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini itu menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Minitype 19. Minitype adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan data statistik. Minitype mengkombinasikan kemudian penggunaan layar Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. Teknik analisis data dalam penelitian ini itu menggunakan Minitype 19. Analisis dan perhitungan data dalam penelitian kuantitatif merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan nilai-nilai siswa. A. Analisis regresi linear sederhana. Untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh metode resitasi terhadap pengenalan siswa, maka peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan A plus B X dengan keterangan Y aksen sama dengan variabel independen nilai yang diprediksikan, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta nilai Y aksen apabila X sama dengan 0, Y koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. B uji T, uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen atau Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan, di mana T hitung itu lebih besar daripada T tabel. H1 diterima dan H0 ditolak. Begitupun jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Pengujian keabsahan data. Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid dan reliable. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependensibilitas data, uji transferabilitas, dan uji konformabilitas dan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus negatif. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan banyak salah, mohon dimaafkan dan mohon didengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.